Halo teman-teman, selamat datang di channel baru ini. Di video pertama, kita akan belajar dasar-dasar Python yang penting, yaitu variabel, tipe data, casting, dan operator. Di sini kita tidak hanya membahas teori, tetapi langsung praktik menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman tidak hanya paham teori, tapi langsung tahu cara kerjanya. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang baru belajar Python karena kita akan membahas konsep dasarnya dulu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama, pastikan teman-teman sudah install Python dan Visual Studio Code di laptop dan di sini. Jika sudah, kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan buat new file. Kita akan buat judulnya belajar underscore dasar titik di enter. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tempat di mana file tersebut disimpan. Nah, kalau saya akan menggunakan data di. Jangan lupa, di sini simpan sebagainya kita pilih all file ya. Lalu create. Nah, jika sudah, kita akan langsung masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu variabel. Variabel bisa diibaratkan sebagai sebuah wadah untuk menyimpan data. Di Python, membuat variabel itu sangat sederhana. Teman-teman hanya perlu memasukkan nama variabel, kemudian tambahkan sama dengan, lalu masukkan nilai atau isinya. Nih, kita akan buat 3 variabel. Nama dengan nilai string, yaitu Andi. Kemudian umur dengan nilai integer, yaitu 20, dan masukkan juga variabel tinggi dengan nilai float atau bilangan desimal, yaitu 170.5. Nah, jika sudah, teman-teman bisa coba jalankan perintahnya dengan print kurung tutup kurung, masukkan F, ketik, nama saya adalah. Nah, masukkan variabel dengan cara buka tutup kurung awal. Sini buat aja nama. Ini masukkan variabel nama ya. Nah, selanjutnya umur saya saat ini adalah, masukkan lagi variabel umur, lalu tinggi badan saya adalah, masukkan variabel tinggi sentimeter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba print. Jika sudah, kita coba jalankan perintahnya. Di sini ada tombol Run Python file. Nah, sini sudah nampak hasilnya. Nama saya adalah Andi, umur saya saat ini adalah 20, tinggi badan saya adalah 170.5 cm. Kalau kita jalankan, hasilnya akan sama dengan yang kita ketik tadi. Variabel ini sangat penting karena hampir semua program itu perlu untuk menyimpan data. Selanjutnya, kita akan membahas tipe data. Untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel, kita bisa menggunakan perintah type. Nah, di Python ada beberapa tipe data dasar, yaitu string, integer, float,
dan boolean. Kita langsung praktek ya. Tipe data. Nah, kita akan mengecek tipe data dari nama, umur, dan tinggi. Caranya type print type nama print type umur print type tinggi. Nah, jika sudah, coba kita jalankan ya. Nah, ini sudah nampak hasilnya. Tipe data dari nama adalah string, tipe data dari umur adalah integer, dan tipe data dari tinggi adalah float. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut membahas kita akan menambahkan satu tipe data lagi, yaitu tipe data boolean yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Ya, nah. Kita coba ya, mahasiswa dengan nilai true. Ini kita cek tipe datanya, tipe type mahasiswa. Nah, biasanya kita jalankan. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi tipe data dari mahasiswa adalah boolean. Mengetahui suatu tipe data itu kita bisa menggunakan fungsi type. Jadi teman-teman kalau mau mengetahui suatu tipe data dari variabel, tinggal pakai fungsi dari type saja ya. Kadang kita perlu mengubah suatu tipe data menjadi tipe data lainnya. Nah, proses ini disebut casting. Misalnya, saya punya string angka dan ingin mengubahnya menjadi integer atau float agar bisa dihitung nilainya. Nah, itu kita bisa gunakan casting untuk mengubah tipe datanya. Mari kita coba ya. Di sini. Casting. Angka serat. Nah, kalau teman-teman cek, ini tipe datanya akan menjadi string. Coba kita cek ya, kita pastikan ya. Tipe print type angka data. Nah, di sini tipe datanya menjadi string. Nah, kalau teman-teman mau ubah menjadi integer atau float, teman-teman tinggal tambahkan saja di depan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman print lagi, ini hasilnya akan menjadi integer. Kalau teman-teman mau ubah ke float, tinggal tambah float. Ini jadi float.
Nah, tapi teman harus hati-hati. Jika mempunyai string bukan angka melainkan huruf seperti A, B, atau C, itu tidak bisa diubah menjadi integer. Nanti malah akan error. Jadi hati-hati ya. Nah, terakhir kita akan membahas operator. Operator adalah sebuah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi, baik perhitungan, perbandingan, maupun logika. Pertama, kita akan membahas operator aritmatika dulu ya. Operator aritmatika. Nah, di sini kita akan mencoba berbagai operator. Sebelum itu kita buat nilainya dulu. A dengan 8, B sama dengan 18, 19. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa operator aritmatika, jadi tinggal contoh saja. Ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan K. Nah, jadi jika teman-teman jalankan, hasilnya nanti seperti operasi matematika biasa, sama aja. Nah, saya dia penjumlahan sama dengan 27, 8, 11, dan 11, perkalian 152, bagian 0, panjang nih ya, modulus atau sisa bagi, hasilnya 8, pangkat, wah ini juga banyak, teman bisa cek sendiri. Nah, jadi hasilnya tuh sama aja kayak melakukan operasi matematika biasa. Nah, selain dari operator aritmatika, ada juga operator perbandingan. Ini contohnya operator perbandingan. Operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, contohnya apakah nilai A lebih besar dari nilai B, atau apakah nilai A sama dengan nilai B. Nah, langsung praktik ya. Print apakah nilai A lebih besar dari B. Nah, nanti ini hasilnya akan menjadi boolean, yaitu true dan false. Kita coba ya. Nah, di sini hasilnya false. Jika juga teman-teman buat print apakah nilai A sama dengan nilai B. Nah, coba kalau teman ini hasilnya memang nilainya antara true atau false. Karena A tidak sama dengan B, maka hasilnya false. Sini, karena A lebih kecil dari B,
hasilnya false juga. Kalau teman-teman mau true, teman-teman bisa buat seperti ini. Print nilai A lebih kecil dari B. Jika ini pasti hasilnya true karena benar A itu lebih kecil dari B. Terakhir, kita akan masuk ke operator logika. Operator logika ini bisa digunakan untuk kondisi percabangan. Jadi teman-teman kalau mau mencabangkan program bisa menggunakan operator logika. Operator logika. Nah, operator logika ini ada 3. And, or, not. Sebelum itu kita buat nilainya dulu ya. X sama dengan true, Y sama dengan false. Selanjutnya kita coba ya, print and lihat di situ kita buat X and Y. Ya sudah, ini kita salin aja ya, coba C. Oke. Yang kedua adalah or. Yang ketiga adalah not. Nah, ini kita coba jalankan ya. Sorry, ini ada error. Oke. Jika di sini keterangannya error pada line 29. Nah, di bagian sini. Teman cek. Ada masalah apa sih di bagian line 29? Ini tidak ada variabelnya. Maaf saya lupa. Jadi kita coba masukkan sini. Iya. Apakah sekarang sudah bisa jalan? Nah, ini sudah bisa jalan. Untuk N, hasilnya akan true jika salah satunya true. Dan untuk OR, hasilnya akan true jika salah satunya untuk N akan true jika keduanya sama dengan true. Untuk OR, hasilnya akan true jika salah satunya saja sudah true. Dan not ini untuk memutarbalikkan hasilnya. Nah, jadi di sini X and Y. Karena X dan Y itu berbeda, itu saja hasilnya menjadi false. Yang OR X or Y, karena salah satunya sudah bernilai true, otomatis hasilnya menjadi true. Dan yang terakhir not, di sini not Y. Y itu kan false. Dia diputarbalikkan menggunakan not, hasilnya menjadi true. Baik teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar hal yang penting dalam Python. Pertama, variabel untuk menyimpan data. Kedua, tipe data untuk mengetahui jenis data yang kita lihat. Ketiga, casting untuk mengubah tipe data. Dan keempat, operator yang digunakan untuk
melakukan berbagai operasi. Semua ini adalah fondasi dasar sebelum kita masuk ke materi yang lebih kompleks seperti cabangan, perulangan, dan fungsi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe juga channel ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.